Selamat malam, perkenalkan nama saya Jibril Huta Barat. Saya akan mempresentasikan bab 1 yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, definisinya sebagai berikut. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara itu tertulis pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Oke, next. Kita lanjut. Sini ada menggali sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Nah, jadi secara historis pendidikan kewarganegaraan telah berkembang sebelum Indonesia merdeka. Kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya WIDI Uitomo pada tahun 1908 yang memicu kesadaran kebangsaan. Setelahnya berbagai organisasi seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan lainnya muncul untuk melawan penjajahan. Pada 1928, Sumpah Pemuda menegaskan identitas bangsa Indonesia. Sumber sosiologis berkaitan dengan aspek sosial budaya masyarakat Indonesia yang mempengaruhi perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Memahami bagaimana Pancasila dapat mengakomodasi keragaman serta kesamaan di tengah masyarakat Indonesia, sekaligus menyatukannya dalam satu kesatuan nasional. Sumber politik terkait dengan kebijakan pemerintah yang memengaruhi kurikulum pendidikan, khususnya dalam pembelajaran PKN. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan politik yang mengarahkan pengajaran PKN di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan mulai masuk dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957, yaitu pada masa Orde Lama. Oke, next. Landasan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu ada landasan ideal, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi adalah seperangkat nilai yang mengarahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi disebut juga dengan Guiding Principles atau prinsip yang menuntun. B. Landasan ilmiah. Setiap warga negara diharapkan dapat berperan aktif dalam masyarakat agar berguna bagi bangsa dan negaranya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan zaman di masa yang akan datang. C. Landasan yuridis. UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Sisdiknas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 EKTP 2020 tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi. Oke, next. Kita lanjut berikutnya. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, berpikir secara kritis,
rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, ada berinteraksi dengan bangsa lain dalam pencaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada satu kata dua kata yang salah, saya minta maaf. Selamat malam.